Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, namaku Anit Firmansyah dengan NPM A1M0230204. Aku dari Prodi Bimbingan dan Konseling Universitas Bengkulu. Kali ini aku akan membuat video yang berjudul Kue Tradisional Khas Bengkulu, Kue Baitar. Tujuan dari pembuatan video ini adalah untuk memperkenalkan kepada kalian semua, terutama pada generasi muda, mengenai salah satu kue tradisional khas Bengkulu, yaitu kue Baitar. Diharapkan dengan adanya video ini dapat lebih banyak orang yang mengetahui tentang kue baitat. Jadi kue baitat akan terus lestari dan tidak akan menghilang. Selain itu, di sini saya juga akan menunjukkan bagaimana cara membuat kue baitat yang baik dan benar. Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja ke videonya. Di sini, supaya kalian tidak bosan hanya menonton saya membuat kue, saya ingin memberitahukan kepada kalian beberapa hal tentang kue baitar, mulai dari sejarah, fenomena yang terjadi, dampak yang dihasilkan, tindakan yang bisa kita lakukan, serta ajakanku kepada kalian semua. Pertama-tama, aku di sini ingin memberitahukan kepada kalian semua tentang tujuan utama aku membuat video ini nih. Tujuan utama aku itu adalah untuk menunjukkan rasa cinta tanah airku sebagai generasi penerus bangsa dengan cara memperkenalkan dan juga memberitahukan kue tradisional yang ada di Indonesia, yaitu kue baitan. Dengan begitu, kita dapat melestarikannya secara bersama-sama dan juga kue baitan ini dapat lebih diketahui lebih banyak oleh orang-orang lain nih. Kita juga bisa membuat kue baitan ini tidak menghilang begitu saja, karena sudah menjadi tugas kita selaku generasi muda penerus bangsa untuk menjaga hal-hal dan budaya-budaya yang ada di Indonesia ini agar terus terlestarikan. Di sini, aku juga ingin nunjukin kepada kalian gimana cara membuat kue baitan itu sendiri, supaya kalian tahu gimana cara membuatnya dan tidak penasaran tentang cara pembuatannya. Walaupun cuma sederhana, aku harap kalian bisa sedikit paham dan tahu tentang bagaimana cara membuat kue ini. Selanjutnya, aku ingin memberitahukan kalian tentang sejarah singkat mengenai kue baitan. Kue baitan sendiri berasal dari Provinsi Bengkulu. Kue baitan ini adalah kue yang mirip dengan pie yang diisi dengan selai nanas. Terkadang ada juga ditaburi oleh keju. Beda dengan pie, ada beberapa bahan yang tidak sama. Untuk pie tart, khususnya lebih dominan ke santan kental yang dimasak, dikasih gula dan mentega serta beberapa butir telur dan dipanggang. Nama pie tart berasal dari bahasa Bengkulu. Bai yang artinya induk dan tart dari kata tart, yaitu kue khas warga Bengkulu dan Rejang Lebong, Curug. Pie tart adalah makanan para bangsawan di pada kala waktu itu. Hanya disajikan untuk tamu raja dan keluarganya. Bengkulu sendiri terkenal dengan beberapa kerajaan, seperti Kerajaan Pepinau, Selebar, dan Sungai Serut. Dan Rejang Lebong terkenal dengan Kerajaan Empat Pitulai. Sekarang ini, kue baitat telah menjadi ikon kuliner Bengkulu dan Rejang Lebong. Namun, ada juga pendapat yang mengatakan kalau kue baitat ini berasal dari Bengkulu Tengah juga nih teman-teman, atau Bengkulu Selatan. Dan sekarang, kue ini sudah bisa dinikmati oleh kita semua. Kue baitat mempunyai struktur kue yang lembut, khas pencampuran santan dan mentega, hingga aroma selai dan rasa yang legit dari selai tersebut. Buah ini rasanya itu cenderung manis dan juga asam-asam dari selai nanasnya. Makanan ini sering sekali tersaji di dalam acara-acara pernikahan, acara apapun itu nih teman-teman. Di Provinsi Bengkulu sendiri, kue ini akan ikut tersaji di meja depan di kala Idul Fitri dan Idul Adha. Dan juga kue ini akan identik muncul ketika ada acara-acara berupa perayaan, seperti yang aku katakan tadi, baik itu pernikahan, acara sunatan, dan lain sebagainya. Namun, ada satu hal yang sangat disayangkan, yaitu sebuah fenomena yang terjadi saat ini. Kebanyakan orang atau generasi muda sudah mulai kurang minat dan tertarik dengan kue baitar maupun kue tradisional. Mereka lebih tertarik dengan makanan dan kue viral ataupun yang kekinian. Ini dapat kita lihat di sekitar kita, bahwa penjual kue baitar dan tradisional lainnya sudah sepi yang membelinya dibandingkan dengan makanan-makanan dan kue kekinian. Bahkan di acara pun kue baitar sudah mulai jarang diminati, terutama di kalangan anak muda. Itu menunjukkan kepada kita secara langsung bahwa betapa kurangnya minat dan tertariknya orang terhadap kue tradisional saat ini. Padahal kita selaku generasi muda penerus bangsa dan juga rakyat Indonesia haruslah menjaga kelestarian kue tradisional kita. Karena kalau bukan kita siapa lagi? Kue-kue seperti ini merupakan budaya yang haruslah kita lestarikan dan tidak boleh kita biarkan menghilang begitu saja. Ini membuat kue baitar terasa termakan oleh perkembangan zaman, yaitu sudah mulai terlupakan. Bahkan banyak orang di Provinsi Bengkulu tidak tahu perbedaan antara baitar dan kue tart biasa.
Tanpa kita sadari bahwa fenomena tersebut sebenarnya memiliki dampak yang besar dan sangat buruk, yaitu para penjual baik tart dan kue tradisional lainnya bisa saja berhenti berjualan karena pembeli yang semakin sepi. Dan jika kita tidak mempelajari cara membuatnya dan memperkenalkannya, bisa saja kue baik tart ini benar-benar terlupakan dan menghilang begitu saja. Begitupun dengan kue tradisional lainnya. Tindakan sederhana yang bisa kita lakukan adalah dengan sesekali membeli dagangan mereka. Dengan begitu, kita mensupport para penjual kue tradisional, mempelajari cara membuatnya, dan memperkenalkan kembali kepada publik agar orang-orang akan semakin tertarik dan berminat dengan kue baitar dan kue tradisional lainnya. Aku harap dengan adanya video ini lebih banyak orang yang tahu tentang kue baitar, sehingga dapat melestarikan kue baitar dan juga dapat mempelajari bagaimana cara membuat kue baitar. Dan juga aku harap ini dapat meningkatkan ketertarikan semua orang terhadap kue tradisional yang ada di Indonesia. Dan yang terakhir, aku mengajak kalian untuk mari kita pelajari cara membuat kue tradisional dan mari kita kenalkan kepada dunia mengenai kue-kue khas Indonesia. Mari kita dukung para penjual kue tradisional, karena kitalah selaku masyarakat Indonesia sendiri yang dapat melestarikan makanan khas Indonesia tersebut. Oke, sampai saja videonya. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada kalian yang telah menonton video ini. Aku harap kalian enjoy dan suka terhadap video yang telah saya buat. Dan saya ucapkan terima kasih banyak kepada beberapa pihak yang telah membantu saya dalam proses pembuatan video praktek ini, yaitu ibu saya yang telah membantu dalam resep dan juga mengawasi saya membuat kue ini. Dan juga saya ucapkan terima kasih banyak kepada teman saya Muhammad Fajri yang telah membantu saya dalam merekam video ini. Dan kesimpulan dari video ini adalah kue baitar merupakan kue tradisional khas Bengkulu yang sudah ada sejak dahulu. Dan kita selaku warga negara Indonesia dan penerus bangsa terutama harus menjaga kelestarian kue tradisional seperti ini. Karena jika bukan kita, maka kue-kue tradisional dari kita akan hilang. Dan kalian yang suka dan enjoy dengan video ini, kalian boleh bantu saya dengan like dan komen untuk membantu penilaian dari tugas saya ini. Saya pamit undur diri, saya ucapkan terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.